Astaghfirullah wal baraya, astaghfirullah minal khataya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn izzati wa sirri bisairil asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ikram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah keikhlasan kita, mudah-mudahan berkah kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Haddad ini, maka mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah zahir batin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wabil khusus hajat akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada paling tidak dua Bapak Ibu amalan yang jangan sampai terlupa di setiap sisi hidup kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sedang bekerja ataupun sedang tidak bekerja, paling tidak dua amalan ini jangan sampai tidak dilakukan. Apa dia? Yang pertama adalah istighfar. Sepele sekali Bapak Ibu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sepele sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, amalan istighfar ini adalah amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini kalau Bapak Ibu lakukan, ini amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Maka itu kita akui saja bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak dosa. Secara sadar atau tidak sadar, sering sekali kita ini buat salah, buat silap, buat dosa. Maka wajib kita setiap hari itu beristighfar. Maka kalau kita terlupa tadi pagi, terlupa tadi tengah hari, terlupa tadi sore untuk beristighfar, maka tidak salah kita di majlis ini sambil duduk beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar secara zahir dan batin. Istighfar itu Bapak Ibu secara syariat yaitu mengucapkan astaghfirullahalazim, memohon ampun kepada Allah. Tapi secara hakikat istighfar itu maknanya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu apa? Nah maka itu nanti pengajian kita ini, di kitab kita ini, yaitu kembali menjadi hamba Allah di kedudukan jasad dan kedudukan roh. Maka itu Bapak Ibu, setelah kita ucapkan di ujung lidah kita astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dalam hati kita rasakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tak punya daya ya Allah, semuanya daya Engkau. Aku tak punya kuasa ya Allah, seluruhnya kudrat iradat Engkau. Kita dah ngaji bahwa Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam asma'nya, esa juga dalam af'alnya, esa dalam kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, sama'nya, basarnya, kalamnya. Tak ada kita, yang ada itu hanya Allah saja. Kita ini hanya kenyataan Allah saja. Maka itu kita beristighfar zahir batin.
Kemudian Bapak Ibu yang kedua, salawat Nabi jangan sampai tidak. Saya betul-betul berazam kepada Bapak Ibu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan. Kalau memang saya dianggap guru, sebagai seorang guru, saya berazam betul kepada Bapak Ibu setiap hari jangan kurang 1000 bersalawat. Kenapa Bapak Ibu? Karena salawat ini juga adalah ibadah yang tidak ditolak oleh Allah. Meskipun kita tidak paham hakikat daripada salawat, tetap salawat itu diterima oleh Allah, dan salawat itu kembali kepada kita dan akan membuat kita itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini amalan juga khusus bagi ibu-ibu, mohon didengarkan ibu-ibu ya, wabil khusus juga bagi bapak-bapak. Mulai malam hari ini, kalau Bapak Ibu masuk ke rumah, maka masuk itu saya wajibkan. Nah, ini saya wajibkan Bapak Ibu, baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Ketuk pintu, assalamualaikum, dalam hati langsung baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Lalu sambung dengan ayat kursi Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum sampai habis. Dan Bapak Ibu, setahun saja Bapak Ibu sanggup mengamalkannya istiqomah, saya tak perlu sebutkan fadilatnya, Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Setahun saja. Masuk rumah, asal masuk ke pintu, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, lalu nanti baca ayat kursi. Misalnya Pak Haji misalnya keluar pintu sini, nengok burung mungkin di dekat pohon, masuk baca Qul huwallahu ahad. Pokoknya asal masuk baca, keluar masuk baca. Kalau seandainya terlupa, keluar balik, masuk lagi, baca lagi Qul huwallahu ahad 3 kali, sambung dengan ayat kursi. Salah satu fadilatnya adalah kalau di rumah itu biasa bertengkar suami istri, kalau amalan itu istiqomah, suami istri tak akan mau bertengkar lagi. Kalau di rumah itu selama hidupnya itu susah hati, susah duit, susah misalnya, sudah itu macam-macam lah, orang banyak benci, macam-macam lagi yang lainnya, istiqomah dengan amalan itu, insya Allah terbukalah yang tertutup selama ini. Yang penting asal keluar dari rumah, masuk kita baca Qul huwallahu ahad itu 3 kali dan disambung dengan ayat kursi. Maka yang ini jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian kita di kitab kita ini. Karena malam hari ini kebetulan agak lambat kita ini, karena kebetulan sebenarnya pengajiannya malam minggu kemarin. Tak ada pula yang menyebutkan, jadi saya anteng aja. Tapi kalau bilang, tapi biasanya habis malam Jumat iya. sambung malam Minggu, biasa gitu. Rupanya minggu kemarin itu tanggal 1 itu malam Minggu. Seharusnya malam Minggu kemarin kita pengajian, karena saya setiap minggu kedua itu setiap bulannya ada pengajian di masjid lain. Jadi yang mau tidak mau tadi minta izin habis sholat langsung berangkat. Itu pun ngebut karena mengejar ke sini. Tapi insya Allah nanti lain waktu kalau misalnya ada yang kayak gini, mudah-mudahan ada dari jamaah yang meng-SMS malam ini kita pengajian itu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita melanjutkan kajian kita, yaitu di kitab kita Membujur Lalu Melintang Patah ini. Bahwa pada minggu yang sebelumnya itu kita sudah membacakan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan di ujung ayat itu, hadis tersebut disebutkan satu saja yang selamat, yaitu al-jamaah. Kalau di hadis tersebut satu itulah yang mengesahkan Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu, pesan syahadat yang kita kaji di kitab kita yang hanya Jauhari yang mengenal manikam tersebut, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tersebut, seluruhnya itu wajib dari tingkat syariat, torikat, hakikat, ma'rifat itu mesti terisi.
Kalau tidak terisi, maka seluruh amal ibadah kita itu dari syahadat sampai haji tersebut akan tidak sempurna, Bapak Ibu. Jadi alangkah ruginya hidup kita ini 70 tahun, 60-70 tahun, tapi kita lupa untuk menyempurnakan ibadah kita zahir batin mulai dari syahadat sampai haji. Dan kenyataan pahitnya banyak orang tak peduli, Bapak Ibu. Tak peduli, nah, yang penting baca syahadat di ujung lidah itu sudahlah, tuh kata dia, itu udah masuk Islam, itu kata dia. Yang penting takbir sampai salam itu salat lah, kata dia. Yang penting bayar zakat selesai lah. Yang penting tak makan dari subuh sampai maghrib puasa lah, tuh kata dia. Yang penting dapat duit pergi naik haji, pulang dari haji, kata dia, selesai lah tuh. Padahal tidak cukup, mesti wajib disempurnakan dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifatnya tersebut. Agar apa? Agar kita dengan ibadah yang beriringan antara syariat dengan hakikat tersebut, maka mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang satu yang selamat tersebut. Karena apa? Karena golongan yang satu itulah orang yang mengesahkan Allah, dan ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu pada akhirnya sebenarnya sedang mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari banyak golongan tersebut dalam kitab ini kita ambil 3. Jadi dari banyak golongan yang muncul hari ini, saya tidak sebutkan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Neo Murji'ah lagi. Sudah itu ada Salafiyah, Wahabi, macam-macam sudah golongan saat ini. Kita tak usah ambil yang itu. Kita ambil saja 3 yang paling nampak di zaman hari ini. Apa dia? Yang pertama adalah golongan yang pertama menganggap bahwa orang yang selamat itu adalah kalau orang punya kekuasaan, kalau orang punya duit banyak, kalau orang punya jabatan tinggi, itu adalah golongan yang selamat. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan kejar kekayaan tersebut, dia akan kejar jabatan tersebut, tidak peduli menyakiti orang, tak peduli akan membahayakan nyawa seseorang. Yang penting dapat duit, yang penting dapat kekuasaan, yang penting dapat jabatan. Dan ini berlaku di zaman dulu sampai hari ini. Apalagi yang sedang bergaul sosial dengan para pejabat misalnya, tahu betul lah karakternya begitu. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua yang lebih tinggi daripada golongan ini. Apa dia? Antara dunia dengan akhirat itu dia iringkan. Dunia dia cari, akhirat dia juga cari. Golongan ini juga hadir dan zahir di dahulu sampai hari ini. Ini 2, golongan yang kedua. Ini yang ada pada hari ini. Golongan yang ketiga, nah ini golongan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu golongan yang dia sekedar saja mencari dunia untuk bertahan hidup, tapi akhiratlah yang paling utama. Dan golongan ini nyata wujud juga dalam hidup kita hari ini. Tapi Bapak Ibu, golongan yang ketiga ini golongannya orangnya susah dicari. Maka itu dalam kitab ini saya sebut 1:1000 saja orang seperti ini, orang yang duduk di golongan yang ketiga ini. Tapi Bapak Ibu, golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga ini ambil satu. Mana yang paling hebat? Yaitu golongan yang ketiga. Sedikit mengambil dunia hanya untuk bertahan hidup, tapi akhiratlah yang dia kejar dengan sepenuh hatinya. Ambil yang ini, kita usut nanti, lalu kita lihat ciri-cirinya orang di golongan ketiga ini, lalu nanti kita takar dengan ayat Al-Quran, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita takar nanti dengan ilmu hakikat. Maka nanti kita lihat apakah golongan ketiga ini betul-betul selamat dunia akhirat, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang sudah baca kitab ini, setelah nanti kita usut yang 3 ini, ternyata yang 3 ini pun, yang nomor 3 yang hebat ini pun ternyata masih jatuh di lubang syirik khafidul khafi, Bapak Ibu, tidak selamat.
Maka itu Bapak Ibu, setelah itu nanti kita di bagian kitabnya juga disebutkan golongan mana sebenarnya yang betul-betul nyata mendapatkan keselamatan tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin menyebutkan beberapa ciri orang yang duduk di golongan ketiga ini Bapak Ibu. Tapi memang jamnya sudah jam karena kita tadi agak lambat gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sebutkan beberapa ciri orang yang duduk di golongan yang ketiga ini, yaitu Bapak Ibu, dalam hidup itu orang yang duduk di golongan ketiga ini mereka tidak ingin punya harta yang berlimpah, tidak kepengen punya jabatan yang tinggi, tidak kepengen punya kekuasaan kalau seandainya harta itu harta haram. Kalau seandainya kekuasaan itu kekuasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Hebat tidak? Hebat. Orang yang duduk di golongan yang ketiga ini, mereka lebih memilih untuk hidup biasa-biasa saja, hidup susah asalkan hidup itu diridhoi oleh Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ciri orang yang duduk di golongan yang ketiga ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bacalah kitab ini, jadi bisa ada gambarannya. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal ibadah golongan ketiga ini, mereka termasuk orang-orang yang mencoba untuk menyembunyikan ibadahnya dalam pandangan mata orang banyak. Jangankan dengan orang banyak, ibadahnya pun dia sembunyikan dari pandangan istrinya. Bayangkan dulu. Jadi kalau dia sholat malam dia, lalu nanti sembunyi sholat malamnya. Setelah sholat malamnya baru dia bangunkan istrinya, supaya istrinya tak tahu kalau dia sholat malam. Saking dia mau menyembunyikan ibadahnya itu dari pandangan mata manusia. Dan orang di golongan ini tidak memerlukan sanjungan, bahkan tidak peduli jika dihinakan. Bahkan lebih daripada itu, mereka tidak meminta lebih daripada Tuhan hidup di dunia ini, merasa cukup dan mengaku bahwa dia hanya seorang hamba Allah yang takluk kepada syariat yang Allah turunkan tersebut. Maka itu orang yang duduk di sini, maka terlepaslah dia itu daripada ujub, terlepas daripada riya, sum'ah, arogansi. Nah mereka inilah sebenarnya sudah masuk pada tingkatan lillah, yaitu mereka itu beribadah itu semata-mata karena Allah. Hebatnya orang di golongan yang ketiga ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kita ingin usut dulu ciri orang yang duduk di golongan ketiga ini. Orang yang duduk di golongan ketiga tadi, yaitu orang yang sedikit mencari dunia tadi, yang akhiratlah yang paling penting itu, mereka ini menzalimi diri sendiri saja mereka tak mau Pak, apalagi menzalimi orang lain. Jadi zalim kepada diri sendiri tak mau. Lalai misalnya, terlambat sembahyang zuhur, merasa sedih dia. Terlambat terlupa bersahur, maka dia mengatakan zalim terhadap dirinya sendiri. Terlambat malas bersedekah, tidak mau sholat jamaah misalnya, maka dia menganggap itu adalah zalim bagi dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka datang ke masjid, selalu mereka itu mengantongi Al-Quran tersebut, lalu mereka baca di masjid ketika di sela-sela orang selesai sembahyang tersebut. Jadi Bapak Ibu, mereka sungguh berbuat baik kepada sesama jirannya, keluarga, atau misalnya tetangga jauh juga, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau mereka tanpa sadar menyakiti hati orang lain, maka orang golongan ketiga ini dengan segera langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Hebatnya orang di golongan ketiga ini Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, dalam hal ketakwaan kepada Tuhan, orang yang duduk di golongan ketiga ini sungguh jauh berbeda dengan orang yang kedua tadi. Kalau golongan pertama tadi sudahlah, karena sudah nyata, sudah dia ingkar. Golongan pertama tadi karena menghalalkan segala cara untuk dapat kekuasaan. Tapi golongan kedua itu, yaitu antara dunia dengan akhirat itu seimbang, masih kalah dengan orang yang golongan ketiga tadi, yaitu dalam hal ketakwaan kepada Tuhan. Mereka itu sangat sekali berbeda dengan orang golongan kedua. Apa dia?
mereka menjaga diri mereka bukan saja di hadapan orang lain, tapi menjaga diri ketika sendiri dalam kesunyian. Dalam hutan sendiri dia tetap jaga dirinya itu. Bahkan di tengah lautan tak ada orang, dia tetap jaga dirinya tersebut, karena mereka merasa bahwa Allah sedang melihat dirinya. Jadi sangat luar biasa sekali orang di golongan yang ketiga ini. Nah, sementara Bapak Ibu, kalau kita amati dari segi ilmu ketuhanan, orang yang duduk di golongan ketiga ini merasa betul akan kebesaran Tuhan pada dirinya dan alam semesta. Misalnya, dia mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, dia tak sanggup untuk menciptakan apa-apa. Allah itu pandangannya maha luas, tapi dia hanya pandangannya terbatas saja. Allah itu bisa mendengar meskipun yang ada dalam hati, dia punya kuasa juga, tapi tidak sanggup untuk mendengar sesuatu yang di dalam hati. Bahkan mereka punya pemahaman, seandainya dikumpulkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, bagi mereka kekuasaan Tuhan itu jauh lebih hebat, lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan kekuasaan yang dia punya. Bahkan dia punya pemahaman, kekuasaan Allah dengan kekuasaan dirinya seperti dia menyelupkan tangannya ke tengah lautan, dia angkat lalu menetes air ke lautan tersebut, setetes itulah kekuatan dirinya. Kekuatan Tuhan itu seperti lautan tersebut. Saking hebatnya orang duduk di kedudukan yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah diantara sudah yang dapat dirasakan, yaitu pada orang yang duduk di kedudukan yang nomor 3 tersebut. Dan ingat Bapak Ibu, golongan yang ketiga yang baru saja kita usut ini, itu sungguh sulit dicari orangnya, sulit ditemui orangnya. Bahkan kalau Bapak Ibu berjiran, bertetangga dengan orang yang golongan ketiga ini, ingin berjumpa pun sulit. Kenapa? Karena dia sibuk setiap hari ibadah, sibuk baca kitab, sibuk nanti mempersiapkan untuk dakwahnya. Maka bahkan ketika dia mau menyampaikan dakwahnya, dijemput, lalu nanti diantar, dijaga, takut-takut nanti orang minta foto, takut-takut nanti orang macam-macam lah. Saking dihormati luar biasanya orang duduk di golongan yang ketiga ini. Jadi sehingga Bapak Ibu, 1:1000 saja orang yang sampai pada tingkatan seperti ini. Dan bisa pula dikatakan bahwa mereka itu sudah lepas daripada dosa-dosa zahirnya, sebab mereka sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah berkenaan dengan syariat Tuhan tersebut. Nah Bapak Ibu, ini golongan yang ketiga tadi. Nah cuman Bapak Ibu, marilah kita kembali ke pangkal kajian kita di kitab ini, yaitu bahwa surga yang dimimpikan oleh orang satu dunia ini, dia hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci batinnya. Bersih zahir itu takluk pada syariat, mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Bersih batin itu tidak mensekutukan Tuhan meskipun sekecil debu Bapak Ibu. Jadi golongan yang ketiga tadi yang kita usut tadi, secara zahir, secara syariat dia sudah lepas, tapi secara hakikat, secara batin, mau tidak mau mesti harus kita takar dengan kedudukan yang tepat. Agar apa? Agar kita tahu dia ini masih terjerat atau tidak di kedudukan syirik yang 3 kemarin, yaitu syirik jali, syirik khafi, dan syirik khafidul khafi tersebut Bapak Ibu. Ringkasnya Bapak Ibu, nah ini ringkasnya Bapak Ibu, karena malam nanti insya Allah pada waktu yang lain akan kita jelaskan ulang. Ringkasnya, selagi masih ada punya kuasa meskipun sebesar debu, maka
merasa memiliki kuasa itu akan membuat kita itu jatuh di lubang sirik khafidul hati. Bapak Ibu, ingat nih Bapak Ibu, meskipun merasa sudah hebat 99%, 1% masih merasa diri punya kuasa, maka 1% ini masih membuat kita terikat dengan sirik jali khafi dan khafidul hati tersebut. Maka itu Bapak Ibu, orang yang di golongan ketiga ini pada akhirnya masih sebenarnya terikat dengan sirik khafidul hati tersebut, tapi mereka sudah hebat, tasawuf lahirnya sudah hebat, tinggal dia meningkatkan tasawuf batinnya tersebut. Maka itu Bapak Ibu, saya berharap betul kepada Bapak Ibu, bacalah kitab ini meskipun hanya 10 lembar satu hari, karena itu memudahkan Bapak Ibu paham. Karena nanti setelah kajian ini, setelah yang ini nanti Bapak Ibu, kita akan melihat Bapak Ibu tentang akidah seseorang tersebut, yaitu kalau dia merasa dulu tak punya kuasa, lalu sanggup menerima kuasa karunia Tuhan sehingga bisa berjalan, bisa bergerak, bisa memandang, berarti masih jatuh sirik. Kenapa? Kalau dia merasa diberi sanggup menerima anugerah Tuhan, lalu siapa yang memberikan anugerah sebelumnya? Kalau dia menganggap anugerah itu datang dari dirinya sendiri, maka jadi dua Tuhan. Dirinya jadi Tuhan, Allah pun jadi Tuhan. Maka itu yang ini pelik sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita paham, maka kita akan bisa menakar tentang akidah yang tersesat di zaman ini dan zaman akan datang. Jadi Bapak Ibu, inilah mungkin pengajian kita malam hari ini. Minta maaf saya Bapak Ibu karena tadi tidak bisa cepat tadi. Ya, memang sebenarnya malam hari ini targetnya tadi sampai paling tidak halaman 45. Tadi saya ngomong sudah saya buka targetnya halaman 45, tapi karena terlambat tadi maka itulah dulu. Dan nanti sebagai apa, untuk memudahkan paham, Bapak Ibu bacalah kitab ini, mudah-mudahan kita bisa paham. Di lain waktu akan kita uraikan lagi tentang syirik tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan kita. Terima kasih banyak ini Bapak Ibu, mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كلهم مولاي صل وسلم دائما